Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa kata sederhana seperti pasang bisa kita dengar dan pakai setiap hari, tapi maknanya bisa berubah-ubah? Misalnya nih, kenapa kata pasang lampu artinya menempel, tapi pasang harga malah artinya menentukan angka? Dan kenapa air laut sedang pasang bukan berarti airnya yang dipasang? Hai, kenalin, aku Nurliana. Aku mau ajak kalian bahas tentang kata pasang yang katanya punya 1000 makna. Emang iya ya? Oke, ayo kita bahas dari sudut pandang semantik. Sebelumnya, apa sih sebenarnya arti dari kata pasang itu? Nah, sekilas kalau kita dengar kata pasang itu seperti menempatkan sesuatu di tempatnya. Betul nggak? Tapi tunggu dulu, kata ini juga ternyata punya banyak kepribadian loh. Bayangin, kamu ingin masang lampu di kamar. Kamu letakkan lampunya, menghubungkannya ke listrik, lalu lampunya nyala. Nah, disinilah pasang berarti menempatkan dan menghubungkan sesuatu supaya berfungsi. Tapi, apa kata pasang hanya sebatas itu? Tentunya tidak. Kalian juga pasti pernah kan dengar kata pasangan saat kata pasang yang menyatu dengan an, yang berarti berganti menjadi dua orang yang saling melengkapi seperti suami istri, sahabat karib, dan sebagainya. Nah, makna inilah jadi tentang hubungan manusia, bukan sesuatu yang bisa dipasang di tempat. Lalu, kenapa sih kata pasang bisa punya banyak makna? Nah, dalam ilmu bahasa, semantik itu adalah studi tentang makna. Disinilah ilmu semantik berperan. Semantik membahas di mana kata-kata bisa punya arti dasar dan arti tambahan bergantung pada konteksnya. Ada yang namanya makna leksikal yang berarti arti asli atau kamus. Lalu ada makna kontekstual yang berarti arti dalam situasi tertentu. Kemudian ada juga polisemi, yaitu satu kata dengan banyak makna yang masih berhubungan. Contohnya nih, misalnya, aku mau pasang lampu di ruang tamu. Nah, kata ini maknanya menempelkan atau menyambungkan lampu di ruang tamu. Kemudian ada iklan produk ini udah dipasang belum sih di Instagram? Nah, maknanya berarti ditaruh atau ditampilkan di sosial media. Kemudian ada lagi contohnya, misalnya, dia udah punya pasangan loh, atau air laut sedang pasang. Juga ada dia pasang wajah marah. Nah, tapi tunggu dulu, apakah semua ini artinya sama? Jawabannya adalah tidak. Tidak persis sama, tapi saling berkaitan. Nah, itulah yang dinamakan polisemi. Satu kata maknanya bisa bercabang, tapi berasal dari akar konsep yang sama. Misalnya, menempelkan, menyambung, menunjukkan, atau menaikkan. Jadi, di dalam semantik, kata pasang ini punya makna leksikal sebagai penggabungan atau penempatan sesuatu pada tempatnya. Tapi karena sering dipakai dalam konteks yang berbeda-beda, muncullah makna kontekstual, seperti pasang harga, yang artinya bukan menentukan harga, tetapi menentukan nilai. Kemudian pasang badan, artinya berani membela. Kemudian ada juga pasang surut, atau bicara tentang naik turunnya sesuatu, misalnya air, laut, pantai, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut, yang membuat semantik itu menarik, yang katanya satu, tapi berkembang seiring berjalannya waktu dan juga situasi. Coba deh kalian bayangin, misalnya kalian dengar orang bilang, wah dia pasang badan buat temennya. Nah, apa sih yang langsung terbayang di kepala kalian? Padahal kan nggak ada badan yang dipasang di situ. Nah, itulah yang dinamakan sebagai keajaiban bahasa. Satu kata bisa jadi punya banyak rasa, warna, dan juga kekuatan emosional tertentu bergantung pada siapa yang ngomong dan juga pada situasi apa. Jadi, teman-teman, mulai sekarang kalau dengar kata pasang, jangan langsung mikir itu soal kabel atau lampu. Karena dalam semantik, pasang bisa jadi pintu masuk buat memahami betapa dinamisnya bahasa kita. Gimana? Kalian jadi kepikiran gak sih kata lain yang punya banyak makna juga? Kalau ada, bisa ya ditulis di komentar atau kalian coba kulik juga seperti yang ada di video ini. Kemudian, jangan lupa juga, bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga cerminan cara kita berpikir. Terima kasih.